Halo, jumpa kembali dengan saya Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Financial Audit 2. Untuk topik kita yang keenam adalah tentang subsequent event. Menarik, apa sih yang kita sebut dengan subsequent event? Subsequent event itu dikatakan suatu event atau kejadian ya, suatu peristiwa yang terjadi setelah reporting period, setelah periode pelaporan. Jadi kalau periode pelaporan itu Januari sampai Desember, maka ini terjadi adalah setelah tanggal tutup buku. Setelah tanggal 31 Desember dari tahun yang diaudit. Tetapi sebelum laporan keuangan selesai diaudit atau sebelum laporan auditor independen selesai disusun dan diserahkan kepada klien. Nah, ini yang kita sebut dengan subsequent event. Pertama-tama yang perlu kita tahu adalah event apa atau kejadian apa ya, peristiwa yang kita kategorikan sebagai subsequent event. Syaratnya adalah tentu event yang sifatnya material. Seperti kita mencari material misstatement ya. Kalau misstatement tidak material, kita abaikan. Sama, subsequent event juga. Kalau sesuatu yang material, baru kita kategorikan sebagai subsequent event. Jadi nilainya cukup material dan punya dampak pada laporan keuangan klien, ya, subsequent event. Nah, subsequent event itu sendiri dibedakan menjadi dua macam. Ada tipe 1 subsequent event dan tipe 2 subsequent event. Apa yang menjadi pembedanya? Ya? Yang membedakan sebenarnya bukan jenis eventnya, tetapi adalah waktu terjadinya event tersebut. Yang kita sebut dengan tipe 1 subsequent event adalah event yang terjadi pangkalnya itu adalah pada periode tahun yang diaudit. Jadi pangkalnya terjadi antara Januari sampai dengan Desember. Meskipun baru diketahuinya setelah tutup buku ya, setelah tanggal 31 Desember baru diketahui. Nah, itu tipe 1. Tapi kalau tipe 2 subsequent event adalah event yang memang benar-benar terjadi setelah tanggal tutup buku dan memang pangkal kejadiannya benar-benar setelah tanggal tutup buku gitu. Kalau tipe 1 diketahuinya setelah tanggal tutup buku tetapi pangkal kejadiannya sebelum tanggal tutup buku. Kalau tipe 2 memang pure terjadi setelah tanggal tutup buku. Itu tipe 2. Contohnya bagaimana ya? Supaya jelas. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan perusahaan mengalami gugatan hukum. Ya. Ambil contoh misalnya sengketa aset, sengketa tanah, bangunan seperti itu ya. Perusahaan klien yang kita audit ada sengketa dengan perusahaan lain mengenai kepemilikan suatu aset, misalnya tanah seperti itu. Nah, sengketa aset ini diputus oleh pengadilan misalnya bulan Januari atau Februari ya. Tetapi sidangnya itu sudah mulai dari bulan Juli tahun sebelumnya ya. Sudah mulai dari bulan Juni tahun sebelumnya. Jadi mulai bulan Juni, kemudian karena persidangan prosesnya cukup lama, ya sampai 6 bulan, 7 bulan, baru diputus di bulan Januari tahun berikutnya. Hasilnya apa? Ternyata klien kalah di situ. Kalau kalah berarti asetnya harus dikeluarkan dari laporan posisi keuangan. Berarti aset tersebut kepemilikannya menjadi pihak yang menang. Nah, kalau seperti itu berarti dikategorikan sebagai tipe 1 subsequent event. Klien harus melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Berarti aset yang kalah tadi di pengadilan ya, harus dia keluarkan dari daftar asetnya dia gitu. Karena asetnya berarti secara right and obligation-nya sudah bukan punya dia gitu. Nah, itu masuk tipe 1 subsequent event. Jadi dalam tipe 1 klien harus melakukan adjustment, penyesuaian pada laporan keuangan ya. Untuk mengeluarkan aset yang ternyata bukan punya dia gitu ya. Kalau dalam kasus tadi. Nah, bagaimana contohnya kalau yang subsequent event yang berikutnya yaitu tipe 2. Saya ambil contoh misalkan setelah tanggal tutup buku ya, 31 Desember tutup buku, tidak lama kemudian bulan Januari atau Februari ternyata terjadi bencana ya. Force major, bencana alam, tsunami misalnya ya, longsor, gunung meletus atau kebakaran. Nah, bencana itu menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Misalnya gudang atau warehouse-nya perusahaan kena ya. Terkena sehingga mengakibatkan kerugian yang material. Terjadi kerugian misalnya kerusakan persediaan,
properti, plant, equipment terjadi kerusakan karena force majeure tadi, bencana. Nah, kalau seperti ini kita kategorikan sebagai tipe 2. Mengapa? Karena memang kejadian itu terjadi setelah tanggal tutup buku dan tidak ada pangkal kejadian pada periode sebelum tutup buku. Nah, apa yang harus dilakukan klien untuk tipe 2 ini? Untuk tipe 2 subsequent event tidak perlu dilakukan penyesuaian. Tidak perlu ya. Hanya perlu dilakukan disclosure atau pengungkapan. Pengungkapan di mana? Pengungkapan pada note to financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Jadi tidak perlu dilakukan penyesuaian, hanya perlu dilakukan pengungkapan. Nah, mengapa demikian? Yang tentu Anda bertanya seperti itu. Mengapa demikian? Karena begini, kejadian memang terjadinya setelah tanggal tutup buku. Kita ingat bahwa laporan posisi keuangan adalah per periode 31 Desember. Pada saat 31 Desember belum terjadi. Ya. Misalkan inventory rusak karena bencana alam, ditaksir kerugiannya sekian miliar. Kejadiannya kapan? Februari. Nah, 31 Desember kan belum ada, belum terjadi kejadian tersebut. Sehingga laporan keuangan per 31 Desember ya tidak perlu dilakukan penyesuaian. Kalau dilakukan penyesuaian justru terjadi misstatement, justru salah kalau dilakukan penyesuaian. Cukup dilakukan pengungkapan saja bahwa benar per tanggal 31 Desember nilai inventory sekian, tetapi sekarang nilainya setelah berkurang karena pada bulan Februari terjadi bencana alam yang menyebabkan kerugian sekian, seperti itu ya. Cukup dilakukan disclosure. Ya. Contoh lain misalnya dari Board of Commissioner mengannounce terjadi stock split pada bulan Februari. Nah, ini juga sama, tidak perlu dilakukan penyesuaian, hanya dilakukan disclosure. Karena apa? Per tanggal 31 Desember belum terjadi stock split. Harga sahamnya masih sama, tetapi sekarang Februari terjadi stock split. Misalkan 1 jadi 2, seperti itu ya. Jadi klien kalau untuk subsequent event tipe 1 melakukan adjustment, subsequent event tipe 2 melakukan disclosure. Apa yang terjadi kalau misalkan klien menolak melakukan penyesuaian atau disclosure? Kalau klien melakukan menolak, pertama auditor harus propose dulu ya, bahwa bukti-buktinya ya, mengsuggest supaya klien mau melakukan adjustment atau disclosure yang diperlukan. Tapi kalau tetap menolak, ya bisa berdampak pada opini ya, opininya bisa berubah dari unqualified opinion menjadi qualified opinion, seperti itu. Oke, itu materi kita tentang subsequent event ya. Selamat belajar, terima kasih.